ketika Adeko Suara menang ini, ya kan, Ster itu tetap ditahan. Karena untuk membangun Kabupaten Bekasi itu akan selaras dengan calon bupatinya. Ada yang ingin Adeko Suara ini tidak menang, gitu. Kenapa? Karena Adeko Suara Kunang ini memberikan janji politiknya yang di luar akal. Beraninya itu berani seperti apa? Berani membangun Bekasi kah atau berani mengklaim? Hai RJ Setia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Resi Maulida, dalam podcastnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Seperti biasa, di podcast kali ini saya tidak pernah sendirian, karena alhamdulillah ya, selalu berkenan narasumber-narasumber hebat, pemuda-pemuda hebat, khususnya di kota dan juga Kabupaten Bekasi, untuk bisa berbincang langsung di podcastnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Dan kali ini kita sudah bersama Bang Giovano SH. Halo Bang Gio. Halo Resti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat loh ya, akhirnya terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Bekasi tahun ini. Terima kasih buat RJ Pro juga dan Hotel Harpra telah mengundang saya. Kemarin undangan pertama saya masih caleg, sekarang sebagai anggota Dewan terpilih. Luar biasa. Karena hari ini kurang lebih 1 bulan pasca dilantik, betul ya Bang ya? Bagaimana sih perasaannya sebagai anggota Dewan baru gitu di DPRD Kabupaten Bekasi? Kalau perasaan bahagia sih ada ya, secara pribadi ya, secara emosional. Tapi kalau perasaan dalam kinerja pasti nanti harus bertanggung jawab gitu. Karena suara yang diberikan kepada saya itu ya, itu menjadi tanggung jawab saya gitu loh, untuk membangun di Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat. Proses 1 bulan ini masih apa yang sudah dilakukan? 1 bulan ini saya dan teman-teman fraksi PD Perjuangan baru hanya membentuk fraksi. Kebetulan saya diberikan amanah oleh partai menjadi sekretaris fraksi DPRD Kabupaten Bekasi. Gitu. Selamat ya. Selamat ya. Nah, dalam waktu dekat ini juga memang bakal ada di DPRD ini paripurna untuk pimpinan DPRD lah ya, untuk definitifnya. Habis itu nanti proses ke AKD lah, alat kelengkapan dewan, gitu. Walaupun saya juga belum tahu nih nanti di posisinya di komisi berapa kan gitu. Jadi memang masih perapihan di internal sendiri ya? Di internal DPRD masih perapihan. Kita ngobrolin podcast sebelumnya dulu nih Bang Gio ya. Boleh? Sebelumnya itu kan ngomongin pasar politik. Saya sempat tanya, Bang, saat terpilih sebagai anggota DPRD apa yang Abang lakukan terlebih dahulu? Ya kan, mana yang mau Abang keluarkan? Abang nggak mau keluarin pionir katanya, tapi Abang mau keluarkan Ster lebih dahulu, gitu kan. Nah, karena sudah terpilih, apakah Ster itu sudah mulai Abang keluarkan? Jurus-jurus itu nanti bakal dikeluarkan semuanya, gitu. Apalagi jurus itu akan dikeluarkan setelah nanti habis pilkada. Berarti hari ini masih disimpan ya? Disimpan dulu. Cari waktu yang tepat mana baru Ster dikeluarkan. Gitu. Karena gini, kalau kita nanti menang pilkada, usungan PD Perjuangan itu Adeko Suara Kunang dan Asep Surat Atmaja untuk calon bupati dan wakil bupatinya, kita dengan para koalisi dengan Partai PBB, Partai P3 dan Partai Buruh dan Umat Garuda Perindo. Nah, ketika Adeko Suara menang ini, ya kan, Ster itu tetap ditahan. Karena untuk membangun Kabupaten Bekasi itu akan selaras dengan calon bupatinya. Gitu, dengan bupatinya kan gitu. Tetapi kalau tidak dengan seirama dengan eksekutif, baru kita keluarkan Ster itu. Gitu. Nah, artinya perbedaan pandangan itu pasti ya Bang? Iya. Pasti. Nah, hari ini RJ Setia, Paslon 03 dalam Pilkada Serentak Kabupaten Bekasi, Adeko Suara Kunang ini memang diusung dari Partai PDI Perjuangan. Kebetulan Bang Gio ini memang lahir dari sana ya Bang ya. Apalagi hari ini diberikan amanah sebagai sekretaris fraksi di DPRD, luar biasa sekali. Nah, strategi di awal Bang, menghadapi perbedaan-perbedaan pandangan dari partai pengusung, ya kan, ataupun dari pihak eksekutif, posisi Abang di lembaga legislatif seperti apa? Justru kami di legislatif itu gak ada beda pandangan dengan koalisi sekarang. Gitu. Kenapa? Karena kayak buruh satu nafas perjuangan juga untuk
memperjuangkan buruh juga, ya kan. Yang paling utama adalah pengadilan hubungan industri di sini kan, gitu. Kemudian outsourcing itu kalau bisa tidak ada. Tambah lagi kalau bisa kontrak-kontrak dengan perusahaan itu jangan hanya 6 bulan, kalau bisa setahun kan gitu. Harus kemudian tambah lagi industri, ya gitu. Jadi satu nafas perjuangan lah. Kalau misalkan dengan partai yang lain juga sama, satu nafas perjuangan, gitu. Di awal belum terlihat ya konflik perbedaan pandangan? Nggak ada. Tapi potensi itu? Nggak ada. Abang? Nggak ada. Justru sekarang itu targetnya bagaimana kita bisa mengajak partai-partai lain untuk bergabung dengan Adeko Suara Kunang. Bersinergi ya dengan visi misi ke depan. Bukan bersinergi, kalau bisa kita ajak bergabung. Gitu. Kenapa Abang begitu yakin bahwa tidak akan ada perbedaan pandangan dengan partai pengusung? Karena di DPRD ini kita saat ini sedang lagi merangkai bagaimana bicara keluarga di DPRD ini. Jadi satu rumah ya harus satu visi dan misi. Yang pertama adalah tentang aspirasi dari masyarakat sih, gitu. Karena hampir semua anggota dewan yang terpilih ini, caleg yang kemarin jadi caleg itu sosialisasi kampanye sama, mengetaskan pengangguran kan gitu. Pendidikan bagaimana bisa masuk sekolah, kesehatan tetap gratis, itu sih sama semuanya. Jadi nggak akan ada beda pandangan politik gitu. Ini yang menarik sekali ya RJ Setia. Tapi RJ Setia nih wajib simak sampai habis, sampai tuntas, dan yang belum subscribe channel YouTube-nya RJ Pro Official wajib subscribe channel YouTube-nya RJ Pro Official, dan juga bisa kunjungi Instagram-nya Rakyat Jabar Official. Balik lagi ngomongin kontestasi di Bekasi. Anggaplah Pilpres kemarin sudah berhasil ya Bang ya. Damai, memuaskan untuk Bang Gio khususnya gitu kan. Nah, hari ini kita dapat dihadapi dengan pertarungan baru, Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bekasi khususnya. Nah, di awal ini pasti tentu kan Bang Gio dukung 03 dong. Wajib. Karena dari partai sendiri kan, pengusung gitu. Di awal-awal itu apakah sudah ada Bang diskusi khusus yang isu-isunya spesifik yang menjadi fokus kolaborasi ke depan khususnya untuk membangun Kabupaten Bekasi? Karena kita mau ngomongin pilkada, saya boleh ngopi dulu? Boleh, silakan. Sambil ngopi? Ya, jadi kita itu lagi ada di Harper ya, RJ Setia ya. Jadi kalau mau ngopi-ngopi santai kayak gini nih, kayak saya sama Bang Gio, boleh langsung datang aja di Harper Hotel by Aston Cikarang, tepatnya di Lipo Cikarang Selatan. Oke Bang. Nah, kalau untuk diskusi dengan calon itu sudah. Tapi memang bagaimana bisa membangun Kabupaten Bekasi itu yang agak rumit, gitu. Karena gini, keinginan calon bupati ini itu harus selaras dengan pusat juga. Kan saya pernah ngomong juga, harus dengan selaras dengan pusat. Karena akan ada proyek strategis nasional. Jadi harus selaras dengan pusat, gitu. Jadi program nasional pun harus kita didukung dengan calon bupati. Nah, itu sudah diskusi-diskusinya, gitu. Apalagi kalau misalkan ibu kota negara pindah ke Kalimantan kan gitu. Jadi diskusi-diskusi itu juga ada tetap. Yang paling utama sih yang adalah warga Kabupaten Bekasi itu minimal satu rumah satu sarjana. Itu yang minimal dulu. Saya tuh hampir mendengar semua calon ya, baik itu di kota, di Kabupaten Bekasi, selalu menggaungkan satu rumah satu sarjana, rumah satu sarjana. Seberapa urgent satu rumah satu sarjana sebetulnya sehingga semua calon kepala daerah itu selalu menggaungkan kepada masyarakat satu rumah satu sarjana, Bang Gio? Karena gini, kita dituntut dengan studi yang lebih baik lah, gitu. Karena di Asia Tenggara aja Indonesia itu sangat turun, sangat kurang lah untuk lulusan sarjana gitu. Jadi itu yang harus ditingkatkan, karena pasca mereka lulus sekolah itu langsung berpikir harus kerja. Nah, tetapi tidak dibarengi dengan pendidikannya kan gitu. Nah, hampir semua itu sulit untuk melakukan sarjana, untuk lanjut kuliah lah, karena terbentur dengan anggaran biaya. Itu yang makanya satu rumah itu harus satu sarjana begitu. Terlepas dari itu kita ngomongin mengulik visi misinya
Pak Ade Kuswara dengan Pak Asep Suryatmaja gitu ya di paslon 03 RJ Setia. Saya mau tanya lagi nih perasaan Bang Gio, boleh ya Bang Gio ya? Tentu sebagai pemuda Bekasi yang mencoba untuk bertarung kemarin di Pileg ya kan 2024 pasti punya testimoni. Bagaimana sih situasi sebetulnya politik lokal di Kabupaten Bekasi, Bang? Apalagi Abang hari ini terpilih, pasti kan sudah menghadapi berbagai rintangan sehingga berhasil di puncaknya gitu kan. Pasti punya sebuah pengalaman, adrenalin yang itu mungkin bisa digambarkan, testimoni kepada kita. Seperti apa Bang? Yang pertama kalau untuk testimoninya, kita harus kerja bersama. Kerja bersama itu bukan hanya dari koalisi PD Perjuangan, ataupun koalisi dari pasangan calon Ade Kuswara Kundang dan Dr. Asep, tapi harus semua tokoh, semua para pengamat gitu, baik itu LSM, Ormas, semuanya gitu. Karena kalau kerja sendiri itu pasti kurang, ya. Tapi kalau kerja bersama pasti bisa membangun lah. Misalkan kita kan nggak tahu kalau misalnya di utara itu banjir karena apa, atau abrasi karena apa, ya kan? Kayak seperti sekarang Muara Gembong abrasi. Yang katanya abrasi kan gitu. Nah, terus kenapa pemerintah yang kemarin-kemarin tidak membangun Muara Gembong lah, ya kan? Karena ternyata di situ ada tanah perusahaan. Jadi banyak media, banyak pengamat, pemerintah kurang efektif untuk mencegah abrasi di Muara Gembong, ya kan? Ternyata ketika ditelusuri itu ada tanah perusahaan. Kan nggak mungkin pemerintah daerah akhirnya membangun meningkatkan atau mencegah abrasi di Muara Gembong tapi di tanah perusahaan, ya kan gitu, itu kan akan melanggar ketentuan. Nah, jadi ini perlu harus diskusi semua, apakah itu nanti tanahnya itu diberikan ke pemerintah daerah gitu, tukar guling atau bagaimana, kan yang penting untuk pencegahan. Jadi untuk membangun Kabupaten Bekasi ini harus kerja bersama. Gitu. Itu yang kamu rasakan saat Pileg kemarin ya? Oh iya, gitu. Sama kemarin. Poin utamanya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Nah, kalau hari ini di Pilkada hari ini. Kemudian bangkit dari kemiskinan ekstrimnya, karena Kabupaten Bekasi itu termasuk dalam kota kabupaten kemiskinan ekstrim se-Indonesia loh, ya kan? Kalau di Jawa Barat ketiga apa keempat gitu, ya kan? Itu kan tragis gitu loh. Perusahaan terbesar di kawasan Asia terbesar ya, tapi malah masuk kemiskinan ekstrim. Nah, kemudian maju pendidikannya, maju kesehatannya, maju fasilitasnya. Resti bayangkan, SMA 1 Tambun Selatan itu berbeda dengan SMA 1 Muara Gembong. SMA 1 Cikarang Utara itu berbeda dengan SMA 1 Bojong Mangu. Ini ada ketimpangan, ya kan? Jadi harus maju pendidikannya. Ini mah rata semua lah, gitu. Baru sejahtera apa? Sejahtera masyarakatnya, gitu, ya kan? Dari ekonominya, gitu sih. Kemudian sejahtera juga untuk pejuang-pejuang lingkungan, gitu. Karena apa? Pejuang-pejuang lingkungan ini sama pejuang-pejuang kesehatan ini kadang-kadang kurang diperhatikan, gitu. Misalnya apa sih kalau di puskesmas itu di paling bawah, hampir setara bidan itu ibu-ibu apa ya, kan? Aduh, saya lupa lagi. Nah, itu harus dikasih minimal honor lah, gitu. Perawat, ada yang nggak dikasih? Perawat mungkin? Bukan perawat, ada di tingkat desa itu, ya kan? Dia tuh mendata orang-orang sakit gitu kan. Kemudian Linmas, tahu nggak? Lini masa? Linmas itu yang kayak security asal Linmas itu cuma 150.000 loh. Per bulan? Per bulan. Dia malah hampir tiap malam itu malah ngejaga lingkungan, 150.000 loh. Siskamling gitu. Siskamling ya kayak gitu. Ya kan? Itu harus disejahterakan tuh kayak gitu tuh. Ya kan? Makanya sehingga anak muda nggak ada lagi yang mau jaga kampung. Bener-bener. Itu harus disejahterakan, gitu loh. Tapi Bang, seberapa komitmen tentunya 03 ini merealisasikan harapan, arah besar yang mereka arahkan ke Kabupaten Bekasi? Karena ya Bang ya, biasanya saat terpilih gitu mereka lupa dengan janji-janji yang mereka kampanyekan. Pertama itu, apalagi Kabupaten Bekasi kalau kita lihat RJ Setia, ini punya trust issue nggak sih? Kita 8 kali, mohon maaf. Totalnya 8 kali ganti kepala daerah. Satu tahun, satu periode gitu ya. Ini luar biasa kan Bang? Jadi kita tuh sebagai warga, saya juga sebagai pemuda Bekasi gitu ya, takut apakah
kepala daerah sekarang juga komitmen dengan omongannya gitu? Apa ya oke, semua orang nggak bisa bersih total, tapi setidaknya bisa meminimalisir itu, Bang. Seberapa komitmen 03? Seberapa komitmen itu harus diberikan kepercayaan dulu sama masyarakat untuk anak muda, ya kan? Karena kalau Resti tadi bilang pasca jadi itu lupa, mungkin para orang tua yang saat kemarin menjabat, gitu. Coba serahkan dulu ke anak muda, ya kan? Gitu. Ntar kalau anak mudanya sudah memimpin Kabupaten Bekasi nggak komitmen, barulah kita nggak boleh ada kata perbedaan, gitu. Atau membanding-bandingkan, minimal anak muda dulu, gitu. Oke. Komitmen gimana? Anak muda itu pasti dipegang komitmennya. Oh iya? Iya, kan gitu. Tapi Resti masih muda kan? Masih muda. Ya, dipegang dong komitmennya. Ya. Saya bingung juga ya. Banyak orang yang saya percaya, saya pegang komitmennya juga entah sebulan, 2 bulan mereka akan berubah gitu. Karena pemuda juga mereka berhadapan dengan emosi yang tidak stabil gitu ya. Oh gini. Kemudian baby boomers dianggap emosinya stabil gitu loh, Bang. Orang tua itu ketika dikasih sindiran pasti akan marah dong. Ya. Kesinggung. Kata kesinggung kan, atau diingatkan pasti kesinggung dong, ya kan? Bagaimanapun bakal kesinggung. Tapi ketika anak muda nggak menjalankan amanah, dimarahin orang tua, takut nggak? Takut. Takut. Iya. Itulah nanti yang membuat anak muda itu komitmen. Ada kesulitan komitmen. Kenapa? Karena di belakang dia kan para tokoh, orang-orang tua semua nih, ya kan? Jadi pasti komitmen, gitu. Karena ya kita kan sebagai anak muda kan pasti harus menghormati orang tua dong, apalagi dalam nasihat. Kan nggak mungkin orang tua kita nasihatin, tapi anak muda lah yang sering nasihatin orang tua. Luar gitu. biasa. Pasti komitmen kan? Oke. Lalu Bang, selanjutnya ya saya mau tanya, kenapa PDI mengusung Ade Koswara? Kenapa PDI mengusung Ade Koswara? Pertama gini, Ade Koswara ini orangnya santun. Kemudian dia ketika waktu masih anggota DPRD, kan dia nih anggota DPRD juga sebelumnya, dia tuh turun ke bawah itu memberikan komitmen itu. Misalnya Dapil mana? Dapil 7. Kalau dulu masih Dapil 1, sekarang Dapil 7. Gitu, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara. Gitu. Dia komitmen, makanya dia terpilih kembali menjadi anggota DPRD kedua periode, kemudian dipercayakan sama partai untuk maju gitu. Oke. Sudah berapa tahun sih Ade Koswara ini berproses di PDI sendiri, Bang? Kalau Ade Koswara di parlemen udah 10 tahun, tapi sebelumnya dia emang darahnya udah PDI Perjuangan. Oh gitu. Sudah PDI Perjuangan. Oke. Tapi Abang secara trust emang respect dengan arah geraknya Ade Koswara? Oh, respect banget. Apalagi sama anak muda. Oh gitu. Apakah kedekatan itu sudah terbangun sebelumnya atau memang karena beliau diusung oleh PDI sehingga Abang respect gitu? Sudah terbangun karena memang di PDI Perjuangan ini kan keluarga gitu, keluarga. Jadi apalagi ketika yang pernah saya bilang partai ini sudah mempersiapkan untuk regenerasi gitu. Oke. Dan itu dimulai dari Ade Koswara Kunang yang pada tahun 2019 nyalon terpilih kan gitu. Sudah disiapkan. Bang, seandainya ini adalah masyarakat Kabupaten Bekasi gitu ya. Bagaimana Abang meyakinkan bahwa anak pemuda tepat untuk memimpin Kabupaten Bekasi? Bahwa Ade Koswara Kunang gitu ya, beliau adalah tepat sebagai bupati di masa depan. Jadi Ade Koswara ini sudah mewakafkan dirinya untuk membangun Kabupaten Bekasi. Kalaupun untuk tepat di Kabupaten Bekasi memang sangat tepat lah gitu. Kapan lagi yang gerak cepatnya itu anak muda lah gitu. Secara pendidikan juga emang bagus kan gitu. Etik kita juga bagus, panutan juga. Saya yakin untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat ya, pertama kita diberikan dulu kepercayaan gitu. Gak bisa kita menilai Ade Koswara ini gak bisa bekerja setelah memimpin, ya kan? Kan belum memimpin. Oke, menarik sih. Tapi ada selalu stigma tentang anak muda, ya kan? Stigmanya itu terlalu bebas, gak bisa dikendalikan gitu loh Bang. Berpikir bebas gitu maksudnya. Tadi bebas tuh maksudnya berpikir bebas ya dalam artian out of the box gitu loh. Sehingga itu membuat kaum pemilih yang awam, anggaplah di sini kaum ibu, bapak yang hanya menonton TV, tidak main gadget. Oke lah kalau main gadget mereka akan tahu sesama pemuda, bisa track record ya kan, bisa search gimana. Jadi stigma untuk anak muda itu
Pertama, jangan ada keraguan lah untuk anak muda, karena di pemimpin negara lain pun anak muda ada kok yang memimpin suatu negara. Maksudku gini, stigmanya itu bukan ada di anak mudanya, tapi dari kaum baby boomers yang melabeli anak muda tuh demikian gitu loh Bang. Karena gini, anak muda yang lain pun tidak mau diberikan omongan nggak bisa bekerja, ya kan? Bangsa ini tercipta dengan anak muda, ya kan? Lahirnya 1928 itu Sumpah Pemuda kan karena pemuda, gitu. Kemudian negara ini berkembang sampai negara maju itu karena anak muda, ya kan? Mayoritas anak muda. Kenapa? Rata-rata perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi yang kerja anak muda, ya kan? Baru lulus sekolah langsung kerja. Ya. Berarti kan itu sudah kepercayaan sebenarnya. Itu hal paling kecil lah. Di perusahaan di Bekasi ini rata-rata ataupun di tempat lain pun pasti anak muda yang kerja. Rata-rata loh, ya kan? Gitu. Nggak ada yang orang tua kan gitu. Rata-rata anak muda, ya kan? Nah, orang tua rata-rata kan sebagai hanya motivasi, memberikan nasihat gitu. Nah, jadi untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Bekasi atau stigma yang beredar anak muda ntar nggak bisa kerja ataupun bagaimana, nggak bisa dibilang seperti itu. Yeah. Karena 5 tahun lalu Ade Koswara Kunang itu sudah menjabat anggota DPRD. Kemudian 2024 kemarin terpilih lagi jadi anggota DPRD. Berarti itu membuktikan 5 tahun lalu dia itu tidak ada waktu untuk bermain. Dia itu tidak ada untuk waktu leha-leha, tapi dia untuk bekerja untuk warga dapilnya dia sebagai anggota DPRD untuk membangun di wilayahnya dia, gitu loh. Karena aspirasi dia pun tidak ada hanya untuk di dapil 1. Dulu kan masih dapil 1 nih, sudah ada ke dapil 7, sudah ada ke dapil 2, 3 dan lain-lainnya, gitu loh. Nah, kalau pilkada situasinya tidak seperti yang diharapkan Bang Gio, apa langkah dan strategi Bang Gio kemudian dari partai sendiri untuk menanggapi hal ini, Bang? Kalau saya dan secara partai pun berharapnya Ade Koswara Kunang itu menang di pilkada. Tapi kalau dari yang lain berharap Ade Koswara itu tidak menang. Kenapa? Karena Ade Koswara ini punya visi misi yang pertama yang banyak diketahui orang, ya kan, atau para pengamat. Ketika ada rotasi mutasi itu selalu menggunakan tanda kutip atau uang lah atau money politik atau lain kan gitu. Tapi Ade Koswara Kunang ini berkomitmen untuk bersih-bersih. Itu yang pertama. Semua harus jenjang karir gitu, jenjang karir. Nah, kemudian semua juga para ASN ini sudah harus disiapkan untuk jenjang karir. Dia harus diklat gitu. Kenapa? Karena Kabupaten Bekasi ini sempat beberapa SKPD atau dinas itu tidak ada kepala dinas. Yeah. Kenapa? Karena ada namanya jenjang karir. Jenjang karir itu ditahan-tahan gitu. Kemudian jual beli jabatan yang kata orang kan gitu. Kemudian ada yang ingin Ade Koswara ini tidak menang gitu. Kenapa? Karena Ade Koswara Kunang ini memberikan janji politiknya yang di luar akal. Misalnya apa tadi? Yang harus ada honor linmas, terus honor yang lain-lainnya gitu, penambahan atau kesejahteraan lah, begitu. Yang ada masuk akal sama mereka, ya kan? Tapi saya kira artinya membuat takut banyak orang karena proses hal-hal demikian terhapuskan akhirnya gitu ya. Dari PAD, ya kan kita bisa lihat reklame banyak di Kabupaten Bekasi, tapi PAD pendapatan reklame itu sedikit. Kita lihat banyak, masih banyak dah. Kalau dibuka di sini nanti mereka langsung berbenah. Gitu. Ini jadi kita mau kejar semua nanti ini. Kalau ketika Ade Koswara Kunang menang, gitu. Kan komitmennya Bang Gio dan semangatnya teman-teman terasa sih sebetulnya untuk memenangkan Bang Ade Koswara dan juga Asep Surya Atmaja. Oke, satu topik terakhir yang mau saya bahas mengenai bersama Bang Gio ya. Ini ngomongin tentang pilkada, simbol pilkada. Jadi Bang, kita tahu bahwa Pak Dhani Ramdan ini terlepas dia mengusungkan sebagai calon calon bupati gitu di Bekasi ini. Beliau ini kan terpilih 2 kali sebagai PJ Bupati Bekasi. Tagline-nya beliau itu Bekasi makin berani. Itu menjadi salah satu budaya baik di pemerintahan kabupaten gitu kan. Kemudian di berbagai stakeholder kabupaten, Bekasi makin berani dengan gayanya yang khas. Tanpa sadar mereka bahwa itu adalah kampanye, ya kan Bang? Bagaimana Abang menyikapi itu strategi yang memang sudah dibangun Pak Dhani sehingga itu meresap ke hati-hati warga di masyarakat Bekasi, Bang?
Kalau ada kampanye semakin berani Bekasi itu beraninya seperti apa? Kan sekali kembali lagi, berani seperti apa? Misalnya contoh ada tim sesnya dia, saya lihat nih, memosting hasil kinerja dia, ya kan? Kadang-kadang saya juga perlu klarifikasi nih ke teman-teman RJ Pro, ya kan? Gitu. Dalam pamfletnya dia, ya kan, sudah membangun sarana olahraga, ya kan? Terus pengurukan kali, ya kan? Padahal itu semua program PDI Perjuangan loh, ya kan? Masih ada WA-nya. Saya WA waktu masih Pak Dhani menjadi PJ Bupati, ya kan? Kali Serengseng itu kan panjang, itu kan sampah semua. Justru itu boleh PDI Perjuangan loh usulannya. Berarti bisa nggak saya sebutkan bahwa Pak Dhani ini mengaku-ngaku program DPD Perjuangan? Kata Resti itu mah. Okay. Ya kan, Tapi gitu. Bang Jio bagaimana? Serasa seperti itu. Makanya saya perlu klarifikasi. Berarti Jadi mengafirmasi ya bahwa Pak Dhani ini mengaku-ngaku program PDI ya? Kemudian ada bangun. Ya betul betul. Betul. Ada bangun sekolah di Cibitung, SMP baru. Itu kan boleh usulan saya juga. Gitu. Yang saya kawal beberapa tahun. Kemudian pembangunan SD. Gitu. Jadi ada beberapa. Semua itu program PDI Perjuangan. Dan rata-rata itu program anggota DPRD. Ya kan? Memang kebetulan dia PJ Bupatinya, ya kan? Mau nggak mau memang harus menyetujui anggaran kan gitu. Ya kan? Tapi dia mengklaim itu semua, gitu. Jadi beraninya itu berani seperti apa? Berani membangun Bekasi kah atau berani mengklaim? Kan gitu. Oke, itu dipertanyakan lagi oleh Bang Jio ya. Bener. Tapi rasanya trust tagline Bekasi makin berani itu tuh sudah sampai ke hati-hatinya masyarakat, Bang, ya kan? Karena ya tadi ya, ini sudah dikampanyekan jauh-jauh hari, strateginya sudah dibangun jauh-jauh hari. Anggaplah ini sudah mengakar. Mampukah ini bisa teratasi di pilkada ini, Bang? Jadi kalau istilah dalam peternakan itu, ya kan, ada 2 atau 3 kandang domba kan tidak saling mengenal. Tapi dalam induk domba ini ketika dibuka seorang domba yang benar-benar senior, dia keluar, akhirnya dibuka pasti itu mengikuti tuh, mengiringi untuk rumput yang enak. Nah, jadi yang membuat mengikuti kan rumput di sini dimakan. Nah, jadi kalau ada yang bilang tagline semakin berani itu mengena di hati masyarakat, itu yang dibuat-buat sebenarnya. Gitu. Itu giringan semua. Oke. Giringannya dari mana? Pada saat kemarin itu ini bocoran dikit nih karena buat RJ Pro aja ya kan. Itu digiring-giring semua. Gitu. Bagaimana kader Posyandu, kader Puskesmas, terus guru-guru ya kan harus semakin berani. Resti sebagai PNS, saya atasan. Resti mau ngikut nggak apa kata saya? Ya. Itulah semakin berani tagline-nya. Jadi anak buahnya itu diajarin sebagai berani menjilat. Tapi ketika Pak Dhani nggak jadi PJ, kabur semua itu. Berarti kalau tagline-nya Bekasi makin berani dikemas dengan demikian, maksudnya Bang Jio gitu ya. Kemudian bagaimana kemasan Bang Ade untuk Bekasi? Ade cukup satu, itu aja, Bekasi bangkit. Bekasi bangkit. Oke Bang Jio, terakhir nih, apa yang mau Bang Jio sampaikan ke RJ Setia untuk pilkada khususnya umumnya untuk bersinergi dengan Bang Jio di DPRD sendiri? Silakan Bang Jio. Untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, jangan salah pilih calon bupati Bekasinya, karena yang menentukan kalian 5 tahun ke depan cukup anak muda. Jangan diragukan lagi anak mudanya. Tapi bagaimana 5 tahun ke belakang Adek Suara Kunang ini 5 tahunnya sebagai anak muda itu terhambat untuk membangun Kabupaten Bekasi. Gitu. Jadi jangan lupa Adek Suara Kunang Asep Suratmaja. Luar biasa. Baik Bang Jio, terima kasih ya. Sama-sama. Sudah berbincang di podcastnya Unjuk Bicara, bukan sekadar bicara. Tentu ini memang bukan sekedar bicara, karena kita mengupas beberapa fenomena yang tadi secara internal Bang Jio sudah sampaikan ke RJ Setia. Selengkapnya bisa simak kembali podcast kitanya. Terakhir, saya Resi Maulida dan narasumber kita Bang Jio Nahampun SH. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.